Kenapa? Ketika kita memiliki planning kebaikan, memiliki rencana kebaikan atau hajat kebaikan, lalu kita ceritakan kepada orang lain, seringnya malah terjadi kendala ataupun kegagalan di pertengahan, bahkan sebelum planning tersebut itu dapat terwujud. Oke, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contohnya itu seperti ini. Saya berencana ingin pergi untuk bersilaturahmi ke guru. Nah, silaturahmi itu kebaikan. Lalu saya ceritakan ke orang lain. Saya ceritakan orang lain bahwa minggu depan saya akan silaturahmi ke guru A, misal. Nah, anehnya terkadang rencana itu pun malah gagal. Ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini kadang-kadang saja. Nah, itu rencana yang belum terjadi atau ketika rencana itu sudah dalam proses. Contohnya begini. Ini contoh. Ada seseorang bercerita, "Oh, saya setiap hari saya bisa bersedekah sebanyak 10.000. Nah, ini saya sudah menjalankan sedekah selama 1 minggu. Nah, saya ingin mengistiqomahkan sedekah saya 10.000 ini setiap harinya." Nah, anehnya setelah bercerita seperti itu, tiba-tiba si orang malah entah terkena musibah atau akhirnya dia tidak bisa bersedekah kembali setiap hari. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Padahal dia dalam proses kebaikan. Ini tidak semua, tapi ketika itu terjadi, maka perlu untuk dicari jawabannya. Nah, kita bahas. Ada sebuah riwayat hadis. Rasulullah SAW itu bersabda seperti ini, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman." Nah, bisa dilihat di riwayat At-Tabrani. Ista'inu maka mintalah tolong, ya, selesaikanlah hajat kalian, ya, mintalah tolong kepada Allah ala injahil hawaij, atas selesainya atau suksesnya hajat-hajat kebaikan, rencana-rencana kebaikan. Minta tolong kepada Allah bil kitmani, dengan diam. Artinya dengan tidak menceritakan nikmat, ya, hajat-hajat kebaikan tersebut kepada orang lain. Nah, di dalam kitab Faidul Qadir dijelaskan begini, kunu laha katimina anin nasi. Nah, maka kalianlah diam, jangan menceritakan planning kebaikan kalian terhadap orang-orang lain. Contoh, saya punya planning, setelah lulus SMA, nanti saya akan merencanakan untuk kuliah, studi di Mesir semisal. Contohnya itu lalu diceritakan ke banyak orang. Nah, itu rencana kebaikan, ya, bagus, cuma lebih baik jangan dulu diceritakan orang lain. Nah, tapi ada pengecualian. Kita bahas selanjutnya, wasta'inu billah. Kalian diam, wasta'inu billah, mintalah tolong kepada Allah. Ala dufri biha, atas terlaksananya, atas terwujudnya hajat-hajat tersebut. Nah, kenapa kita kok diam? Nah, ini fa inna kulladhi nikmatin mahsud, karena setiap ada kenikmatan itu ada yang mahsud, ada yang hasud di dalamnya, ada orang yang tidak menyukai, bahkan malah kadang ada juga yang menyebabkan rencana tersebut itu menjadi batal. Nah, terus Pak, bagaimana? Kan bukankah amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ceritakanlah atas nikmat Tuhanmu yang telah diberikan kepadamu itu seperti apa. Nah, ini pengecualinya seperti ini. Jadi menceritakan nikmat itu ada di 2 tempat. Boleh saja menceritakan nikmat tersebut, tapi hati-hati hanya boleh 2 tempat ini. Wa maudi'ul khabar al-warid. Jadi fit tahadus bi nikmat. Nah, ini boleh saja ya menceritakan tahadus bi nikmat. Itu hanya di 2. Yang pertama, ba'da wuqu'iha, setelah nikmat itu terjadi. Boleh diceritakan. Contohnya seperti ini. Kita sudah bisa berangkat haji, ya. Kita sudah selesai menunaikan ibadah haji, lalu sepulang haji kita menceritakan bahwa, oh, alhamdulillah, saya di Mekah sana saya bisa berhaji,
saya bisa selamat menunaikan ibadah. Nah, ini boleh diceritakan, nggak masalah, tidak menjadi masalah. Yang penting di hati ini tidak ada rasa kesombongan. Memang kita menceritakan nikmat yang telah diberikan, artinya kita memuji kepada Allah. Oh, berkat rahmat Allah lah, jadi seperti itu saya bisa berhaji. Kita menunjukkan bahwasanya itu adalah kekuasaan dari Allah, kita bisa melaksanakan dan mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua adalah wa aminal hasud. Nah, jadi aman dari hasud. Nah, jadi jangan sampai kita menceritakan itu, artinya kita melihat dulu siapa yang kita ceritakan. Semisal yang kita ceritakan adalah anak kita sendiri, tidak masalah. Nggak mungkin lah anak hasud terhadap orang tuanya sendiri, atau kepada teman akrab kita, contoh yang benar-benar kita percaya loh ya, atau kepada guru kita yang benar-benar kita jadikan bimbingan, kita menceritakan nikmat tersebut, itu tidak menjadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah ketika kita menceritakan nikmat tersebut, yang kita tidak tahu ya, orang tersebut itu bisa hasud atau bisa tidak. Ini jadi problem di sini. Maka sebaiknya ketika hajat tersebut masih dalam proses atau masih dalam rencana, ya, ini kesimpulannya, jangan ceritakan ke orang lain kecuali pada orang-orang yang kita percaya, atau kepada kelompok. Semisal ini kebaikan, ingin membuat project kebaikan, kita punya tim, ya ceritakan saja itu tim kita gitu. Atau ingin menggalang donasi, semisal ceritakan saja, maka orang-orang yang baiklah yang berkumpul di situ nantinya. Bahkan ya, ada seorang ulama yang mengatakan, ketika kita memiliki rencana kebaikan lalu kita ceritakan rencana kebaikan tersebut, niat baik tersebut kepada orang lain, maka setan itu mendengar. Setan mengetahui hal tersebut dan ia berusaha dengan keras untuk menggagalkan rencana baik kita. Nah, dan ketika memang hajat tersebut sudah selesai, ceritakan saja, nggak masalah. Yang penting jangan sampai ada rasa kesombongan. Ceritakan pada orang yang tepat, jangan ada indikasi orang yang hasud yang Anda ceritakan tentang nikmat tersebut. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.